Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau menerangkan cara untuk mengukur atau mengetes suatu lampu backlight dari LED TV, apakah dia masih nyala atau tidak, atau kita ukur satu baris begini dengan alat ukur yang kita bikin sendiri, yaitu dari sebuah adaptor. Jadi sebelum kita ukur, kita harus tahu dulu posisi dari kutubnya, ada positif dan ada negatif. Kemudian kita perhatikan jalurnya sekilas tidak kelihatan, tapi kalau diamati dengan benar dia di bawah catnya ini ada dua lajur. Ini jadi yang lajur positif dan lajur yang negatif. Biasanya jalur yang negatif dia lurus sampai ketemu dengan titik yang ada di sini. Ini kebetulan LED lampunya sudah dipotong ujungnya, jadi udah nggak utuh. Jadi ini saya satukan positif dan negatifnya, sedangkan yang positifnya dia terputus-putus. Ini positifnya ada di sini, kemudian melewati lampu, kemudian sambung lagi setelah lampu. Jadi positifnya ini terus melewati lampu, jadi negatifnya ini, tapi dia sekaligus menjadi positifnya untuk lampu yang ini. Begitu terus sampai lampu yang ini. Kebetulan ada 6 buah lampu. 6 buah lampu ini, satu lampunya membutuhkan 3,5 volt tegangan DC. Jadi kalau mau kita tes bersamaan apakah dia posisinya bagus atau enggak, jadi kita kasih tegangan kira-kira 3,5 dikalikan ini ada 6 lampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 buah lampu, berarti kurang lebih dia membutuhkan 19 volt. Nah, kalau 19 volt ini dikasih tegangan 15 volt, dia juga udah mau nyala. Sampai dengan 20 volt dia menyala sangat terang, bisa putus bahkan lampunya kalau ditesnya terlalu lama. Jadi yang pertama kita solder dulu di dua titik ini untuk menyambungkan ke kabel adaptor. Ini dia adaptornya sederhana, adaptor yang dibuat ala kadarnya, hanya buat untuk ngetes lampu ini saja, yaitu dengan 2 buah dioda. Ini kebetulan tegangannya CT15, kita ambil yang 15 ini. Kemudian CT-nya kita jadikan negatif, yang 15-nya kita jadikan tegangan positif DC. Baiklah, kita solder dulu sekarang. Jadi ini kebetulan yang kita tes adalah lampu yang menggunakan tegangan DC 3,5 volt. Ada juga yang lampu menggunakan tegangan 3 volt, ada juga yang 6 volt. Dan tadi terputus keterangannya. Jadi dari positif dia di sini jalurnya jadi negatif, tapi jadi positifnya ini. Kemudian begitu terus sampai di ujung sini, dia baru kita satukan di ujungnya ini dengan langsung jalur yang satunya, karena sini lampunya sudah tidak utuh. Jadi kita solder langsung, dan jalur negatifnya dia langsung lurus menuju ke sini, dia kutub yang ada di sini. Kemudian ini udah kita solder. Sekarang kita coba tes, kita colokin.
Ini tegangan di sini di trafo ini ukurannya 15 volt AC, tapi kalau dijadikan DC dia bisa menjadi 18 atau 19 AC DC. Nah, sekarang kita coba colokin ke listrik. Itu dia. Kita tes, lampunya nyala semua dan ternyata sangat terang, artinya tegangannya juga kemungkinan melebihi dari yang dibutuhkan, yaitu tadi 3,5 dikalikan 6 318, kalau setengah dikalikan 3 berarti 19,5. Ini kebetulan dapat trafonya bekas dari power speaker aktif. Jadi tulisan 15 ini bukan yang sebenarnya, kemungkinan bisa lebih kalau kita ukur menggunakan voltmeter. Dia bisa lebih dari angka ini 16 atau 17, jadi DC nya bisa lebih dari 20 volt DC. Buktinya dia lampunya menyala terang. Kemudian kalau kita ukur lebih pendek, misalkan kita potong separuh. Kalau kita potong separuh lampu ini, kita ambil 3 biji saja. Pakai tegangan ini terlalu tinggi, kita cukup menggunakan baterai seperti contoh berikut ini. Coba kita potong 3 aja, 1, 2, 3. Nah, sampai sini kita potong jalurnya. Nah, ini kita potong. Jangan lupa ini disatukan lagi ujungnya dari 2 kutub ini menggunakan timah solder. Ini sudah saya kerokin, ini tinggal nyolder saja. Jadi ini saya ambilkan baterai 9 volt dari, dia ukurannya 9 volt dari tang ampere buat ngetes saja. Jadi ukuran 9 volt untuk ngetes lampu 3 biji lampu dalam satu baris. Kemudian kita pakai kabel testernya. Jadi lampunya kita tes menggunakan baterai ini, kita tempelkan saja ini kabel testernya, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Kemudian tinggal kita tempelkan begini. Lepas dia, tempelkan saja sebentar, kalau nyala dia langsung kelihatan. Nah, dia posisinya nyala. Nah, dia tuh. Jadi kelihatan nyala, udah cukup. Jadi tinggal kita ngitung jumlah lampunya. Tapi kalau kita ada trafo yang tegangannya ada beberapa pilihan, misalkan di sini tegangannya ada yang biasanya kalau bukan trafo ini khusus dibikin untuk satu produk speaker aktif. Tapi kalau kita beli di pasaran, biasanya ada beberapa pilihan dari 6 volt, 9 volt, 12 volt, sampai biasanya ada yang 18 volt, 21 volt ada. Jadi kita bisa menggunakan pilihannya di sini, di trafo ini. Kebetulan yang ada saya punya ini yang udah terpatok di sini, voltasenya sekian. Jadi kita bisa menggunakan alat yang seadanya. Bagaimana kalau buat ngetes satu biji lampu, misalkan satu lampu aja hidup apa enggak, kita tinggal pakai baterai 1,5 volt kali 2, jadi 2 baterai dihubung seri, kemudian bisa dipakai. Kalau enggak pakai multitester, tapi kondisinya pakai multitester kalau buat dicoba buat ngetes
tidak terlalu terang dia. Ini seperti ini kalau pakai multitester ya. Ini kalau buat ngetes satu persatu hidup apa enggaknya, bisa pakai skalanya ohm. Ini sekali ohmmeter. Di posisi paling rendah juga bisa. Jadi caranya tinggal kita urutkan saja. Di sini lampunya kita tes satu persatu. Dari sini positif, kabel negatifnya kita kerok-kerokan di sini. Nah, dia kelihatan nyalanya nggak terlalu terang emang, kalau kurang jelas seperti ini. Lampunya nyalanya nggak terlalu terang, kalau nggak kita kasih gini biar kelihatan dia nyala apa enggaknya, tapi ngetesnya susah. Nah, ini aja lebih dekat. Kita kerok, nah dia nyala terus cabut. Jadi nggak usah dilihat dari sininya, kita lanjut ke sini. Kabel hitamnya kita kerok-kerokkan di sini. Kalau ada titik seperti ini kita tekan saja, kemudian kita urut. Nah begini. Kemudian yang terakhir ini, nah seperti ini. Kemudian kalau yang terakhir ini dia langsung berhubungan ke kabel negatif, jadi ke jalur yang negatif. Jadi diukur dari sini ke sini juga bisa dia. Tuh dia mati, kita kerok. Nah dia, soalnya yang terakhir dia langsung muter di ujung di sini. Itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.